Halo sobat, welcome back to EcoPod. Sebelumnya kami minta maaf dulu ya, karena sudah lama hiatus nih, karena berbagai alasan selama PSBB ini, dari tempat sampai dana. Oh iya, kali ini kita nggak bakal dialog dulu, kita mau coba yang namanya monolog. Karena anggota kita lagi banyak kena deadline nih, jadi gue terpaksa sendiri dulu ya. Oke, kali ini kita bakal bahas apa ya? Mungkin fitur terbaru dari Instagram. Udah pada tahu belum? Oke, mari kita bahas. Fitur terbaru dari Instagram yaitu Instagram Musik di Stories, dan yang kedua ada Reels. Sebelum kita bahas ke fitur terbarunya, kita bahas dulu ya sekilas sejarah tentang Instagram ini. Instagram pada awalnya dikembangkan oleh startup bernama BUBRN Inc. atau Burn gimana nih cara bacanya ini? Nah, itulah pokoknya Incorporation yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tanggal 6 Oktober 2010. Di tangan keduanya, Instagram sukses membuat Facebook atau jejaring sosial terbesar itu rela mengeluarkan dana sekitar 1 miliar untuk membeli sahamnya. Jadi Facebook mengakuisisi Instagram pada tanggal 12 April pada 2012. Seperti yang kalian tahu, Instagram juga terintegrasi ke sosmed lain kayak Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba, UK.ru, dan dulu juga ada Flickr. Nah, sekarang juga terintegrasi langsung ke Messenger di Facebook nih melalui DM yang namanya kayak ya gitu deh. Nah, di dalam itu juga ada yang namanya fitur Watch Together. Ini berfungsi banget nih untuk kalian yang LDR nih. Nah, karena di situ ada yang namanya fitur Watch Together. Jadi kalian bisa nonton IGTV, Reels, dan video-video lainnya nonton bareng tanpa harus beda ini ya. Jadi dia itu kayak kalian video call kemudian nonton bareng gitu. Asik nggak tuh? Oke, kita masuk ke fiturnya ini. Nah, yang pertama Instagram Musik di Stories. Sebelumnya Instagram Musik ini juga udah ada dari 2019 nih di internasional, namun belum masuk ke Indonesia tuh. Entah gara-gara hak cipta atau apa, gue kurang tahu ya. Nah, yang pasti fitur Instagram Musik ini udah lama ada. Dulu kita juga pernah nyoba tuh pakai VPN atau pakai server dari negara asing ya. Karena di Indonesia sendiri belum ada. Nah, kebetulan kemarin pada tanggal 24 Juni 2021 fitur Instagram Musik ini masuk ke Indonesia. Jadi pada hari pertama itu wah gila. Langsung rame tuh di stories teman-teman pada pakai fitur itu semua. Padahal kita udah nyoba duluan ya kan. Nah, yang kedua ini yang namanya Reels. Rumornya sih Reels ini tiruan dari TikTok. Ingat nggak? Dulu juga ada ya yang katanya Instagram niru fitur dari Snapchat. Yang Stories itu kan awalnya dari Snapchat. Juga yang namanya filter dalam Stories, semua itu dari Snapchat. Nah, jadi semenjak Instagram buat itu pengguna dari Snapchat nih sepi katanya. Kasian ya. Sebenarnya Reels ini tiruan dari TikTok nggak sih? Coba kalian kasih pendapat kalian nanti dari DM atau dari komen ya. Soalnya kita juga nggak tahu nih Reels ini tiruan dari TikTok atau enggak. Karena fitur-fitur di dalamnya juga hampir semuanya sama gitu kayak di TikTok. Katanya juga dulu Instagram itu nirui aplikasi Boomerang. Cuma gue nggak tahu nih yang Boomerang mana duluan, dari Instagram duluan atau aplikasinya duluan. Kalau dilihat dari perkembangannya, kayaknya fitur Reels di Instagram ini menjanjikan deh. Karena cakupannya cukup luas. Yang penting syaratnya itu kalian nggak boleh ada watermark dari aplikasi lain. Karena kalau gitu dia nggak bakal ngambil jangkauan yang luas. Itu algoritmanya yang baru kita tahu sih. Karena kemarin udah nyoba sekali gitu ya. Baru berapa jam ngirim udah sampai ribuan. Lumayan kan?
Buat kalian selebgram atau orang-orang yang lumayan berpengaruh deh di Instagram, wajib cobain nih. Kalau kalian nggak mau jadi tiktokers, katanya cobain aja reels di Instagram ini. Selain dari fitur-fitur baru Instagram ini, kita juga mau bahas nih istilah-istilah yang ada dalam Instagram atau yang bahkan kalian nggak tahu. Kita bahas dari dasar dulu kali ya. Yang pertama itu ada username. Username itu atau sebutan nama akun. Yang pasti username nggak bakal ada yang sama karena dia ngambil ID dari akun pengguna Instagram tersebut ya. Username bisa ditandai dengan ada tandanya @ di depan nama untuk membedakan yang mana nge-tag nama dan di mana dia nggak ada akun Instagramnya. Kemudian ada yang namanya following dan followers. Kalian tahu nggak following dan followers ini awalnya yang make itu Twitter, kemudian Instagram coba deh make following sistem following followers biar nggak advance kayak Facebook. Tahu nggak yang mana pengikut yang mana mengikuti? Berdasarkan bahasa sih following itu apa seorang yang kita ikutin, kemudian followers adalah orang yang ngikutin kita. Kemudian juga ada yang namanya unfollow. Nah, unfollow ini maksudnya berhenti mengikuti orang tersebut karena alasan tertentu kali. Siapa nih yang hobi unfollow nih? Nah, kemudian juga ada yang namanya private akun. Private akun ini ngatur privasi kali ya, supaya yang nggak follow kita nggak bisa lihat, karena yang bisa lihat kita konten-konten kita cuma yang follow kita doang gitu. Kenapa kita bahas private ini? Karena sebelumnya kita bahas dari follow itu. Nah, dalam follow itu juga ada yang namanya permintaan pertemanan. Menyambung ke permintaan pertemanan tersebut, itulah yang namanya akun privat. Karena kalau akun nggak privat, ya nggak ada permintaan pertemanannya itu. Kemudian juga ada yang namanya ghost follower. Kalian tahu nggak ghost follower? Iya, ghost follower. Bukan berarti dia ghosting ya. Ghost follower ini maksudnya itu orang yang silent reader atau cuma pembaca aja, pembaca tanpa naruh komen atau meninggalkan jejak. Juga atau yang namanya secret admirer atau pemuja rahasia. Kemudian istilah newsfeed atau postingan terbaru dari following kalian, orang-orang yang kalian ikutin. Nah, postingan terbaru dia itu yang namanya newsfeed. Kemudian istilah activity feed. Kalau di sosmed lain sih namanya notifikasi. Cuma Instagram ini pakai yang namanya activity feed biar keren aja kali ya. Karena di dalam activity feed ini berisi tentang aktivitas dari postingan gitu, mulai dari followers sampai orang yang like postingan kalian, orang yang komen juga ada di situ. Nah, bagian activity feed ini terbagi dua, yang dari activity feed you dan following. Kalau you ini dari orang yang berinteraksi dengan kita, sedangkan bagian following itu orang yang kita follow, aktivitas dari dia gitu. Kemudian feed ini kurang lebih kayak album atau galeri akun kita ya, foto-foto kita semua tersimpan di dalam feed ini. Banyak juga kok orang yang gunakan Instagram itu menata feednya supaya rapi biar lebih estetik kali ya. Alay, estetik dibilang alay. Kemudian di dalam feed juga ada yang namanya bio atau biografi. Bio ini berisi tentang deskripsi akun kalian. Terserah sih mau isi apa. Kalau misalnya kayak bekerja di PT Mencari Cinta Sejati, kayak yang kerja di Facebook tahun 2010 itu ya. Nah, kemudian di dalam postingan ada yang namanya caption. Caption itu ya isi deskripsi dari postingan itu, sama kayak bio di akun. Nah, kalau caption di tiap postingan gitu. Biasanya juga caption ini dibubuhi atau belakangnya itu ada yang namanya hashtag atau tagar, tanda pagar. Yang buat kalian itu gampang nyari foto atau video dengan tag tersebut biar sama kayak orang-orang.
Lalu ada yang namanya mention. Mention berarti kalian nyebut akun orang, akun Instagram orang di caption kalian. Nah, juga ada yang namanya tag. Kalau tag ini mention juga, cuma tag itu mentionnya di dalam fotonya, bukan di captionnya. Nah, kemudian ada yang paling penting, istilah itu komen. Kayak yang kalian tahu, komentar ini ya berarti ya isi komentar dari orang-orang terhadap foto kalian gitu. Komentar ini penting karena banyak yang butuh komen gitu. Mungkin hidupnya udah sempurna kali ya, makanya butuh di komen. Ada juga orang-orang anxiety yang menandain siapa aja yang bisa komen atau siapa aja yang nggak dibolehin komen. Tergantung. Bahkan ada juga loh yang matiin komennya di postingan. Setelah komen, udah tentu pasti ada like. Ya kayak di sosmed lainnya, like ini sebuah apresiasi terhadap sebuah konten. Makin bagus konten kalian, makin banyak like-nya. Nggak juga deh. Kalau kalian terkenal, apapun konten kalian juga banyak tuh like-nya. Selain like dan komen, ada yang namanya save. Berarti kita nyimpan konten orang tersebut. Biar nggak gampang, biar nggak mudah, biar nggak susah dicari. Kita bisa lihat postingan orang itu di bagian save di akun kita gitu. Juga ada yang namanya share. Jadi kita bisa menyebarkan link konten orang supaya orang lain bisa lihat gitu, atau nge-share link postingan kita supaya banyak yang lihat gitu. Tujuan utamanya sih biar dapat banyak like atau banyak komen tadi. Hidupnya kurang sempurna kali kalau nggak ada komen ya. Kemudian ada yang istilah namanya repost atau regram. Repost yang berarti posting ulang postingan orang atau postingan kita. Yang penting memberi kredit sama pemilik konten aslinya. Kemudian yang menjadi judul kita yaitu Instagram Stories. Instagram Stories ini fitur di Instagram yang buat kamu bisa nge-share video singkat atau juga gambar juga bisa dengan durasi 15 detik. Nah, lamanya Instagram Stories ini berlangsung selama 24 jam. Lebih dari itu orang-orang nggak bisa lihat lagi tuh. Seperti yang tadi juga, di dalam Instagram Stories ini ada banyak filter. Bisa dibuat oleh akun-akun biasa juga. Kamu juga bisa kok buat filter sendiri. Kalau gak mau postingan stories kamu hilang dalam 24 jam, kamu bisa masukkan ke highlight atau sorotan. Nah, sorotan ini letaknya di atas feed di dalam akun kamu. Kemudian ada yang namanya arsip. Arsip ini fitur yang bisa buat kamu menyimpan atau mau merahasiakan foto kamu agar nggak bisa dilihat orang-orang lain. Tujuannya sih ngapus, cuma nggak tega, ya kan? Nggak bisa move on lu kan? Ada juga arsip yang buat untuk stories. Nah, stories kami udah lewat 24 jam itu masuk di arsip juga kok. Tenang aja, bisa di-up lagi. Iya, supaya doi bisa lihat kan? Tahu gua. Kemudian ada yang namanya geotag atau yang biasa kita kenal dengan location. Itu tuh yang lokasi tempat kamu nandai postingan kamu, yang letaknya di bawah username kan ada tuh, yang biasa kalian suka pamer nih, makan di resto mewah ya kan, atau juga ada yang curhat nih di dalam lubuk hati yang paling dalam. Asik kali kan, tuh namanya geotag, yang salah lagi bilangnya location. Kemudian juga ada yang namanya name tag. Name tag ini berguna banget buat lo yang males ngetik nama username akun temen lo. Jadi bisa langsung masuk ke fitur name tag ini, scan name tag dia. Nah, bisa tuh langsung nge-follow akunnya. Jangan lupa minta fallback ya. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah yang ada di akun bisnis nih ya. Wis, mantap kali akun bisnis. Yang pertama ada insight. Insight ini wawasan yang isinya itu data statistik kiriman stories kamu gitu. Apa-apa aja data-data yang ada di stories itu bisa kamu lihat di dalam insight ini. Misalnya kayak berapa orang yang lihat, berapa orang yang skip gitu. Nah, kalau tadi insight buat di stories, ada juga yang namanya reach atau reach. Reach ini jangkauan dari feed Instagram kamu, postingan-postingan kamu, semua ada di reach gitu. Kemudian ada yang namanya impression. Impression ini berisi tentang data statistik
yang isinya itu tentang kiriman di feed Instagram ataupun Instagram Stories. Istilah ini biasanya ngacu sama seberapa sering sih orang-orang lihat konten Instagram gue gitu. Asik kali ya. Atau simpelnya buat biar kalian ngerti itu kayak frekuensi ya. Frekuensi orang-orang yang lihat dari konten Instagram kita. Karena kalau dia frekuensi berarti jumlah tayang dalam Instagram kamu ini juga orangnya nggak sekali gitu lihat. Bisa bolak-balik. Lalu ada yang namanya engagement. Bukan tunangan, wuih. Engagement ini kalau di Instagram itu fungsinya untuk melihat data-data statistik tentang Instagram kita gitu. Biasanya ngaruh ke seberapa sering dia ngelihat kita atau seberapa sering ya gitu deh pokoknya. Kita bisa lihat tentang berapa banyak yang komentar, like, sampai berapa orang yang nge-save konten kita gitu. Berguna juga fitur engagement ini ya, iya kan? Kemudian ada yang nama selebgram, wis. Ini nih dia nih kan. Ada nggak di sini selebgram yang dengar? Kalau ada bisa lah promosiin kita ya kan. Selebgram ini biasanya dimulai dari followers ratusan ribu sampai tak terhingga ya kan, mantap. Selebgram juga biasa dikenal dengan nama influencer, wis, orang yang berpengaruh. Mantep nggak tuh? Rata-rata nih punya centang biru dia. Kalau nggak centang biru ya selebgram kecil-kecilan lah ya, mau merintis dia jadi influencer. Kemudian yang namanya selebgram itu juga ngalami yang namanya endorsement kan, atau promote. Nah, endorsement ini ya bentuk promosi kita terhadap suatu akun, juga bisa suatu produk. Biasanya bisa yang dibayar pakai duit atau dikirimin barangnya gitu kan. Endorsement sendiri itu udah kayak hal yang lazim ya, hal yang biasa gitu. Banyak orang yang udah buka jasa endorse sekarang ya kan, biar kelihatan keren kayak review suatu produk makanan gitu ya kan. Enak banget, nggak tahu lagi, pengen meninggal gitu ya kan. Meninggal nggak tuh? Masih seputar selebgram, biasa tuh mereka nge-share konten-konten OOTD, tau nggak OOTD? Ya, OOTD, outfit of the day, atau style kalian hari ini. Kalian mau pergi ke kampus, mau kerja, atau mau undangan, mau ke neraka gitu kan. Jenis pakaian kalian lah, stylenya kayak mana tuh. Biasa pakai hashtag OOTD biar keren. Nah, ini ada nih istilah lawas yang namanya LFL, like for like. Ya, saling menyukai, asik. Jadi itu kayak orang yang minta like, kita nge-like kemudian minta orang nge-like gitu. Jadi itulah istilahnya LFL. Lalu ada yang namanya DMF, bukan defensive midfielder forward ya, tolong. DMF ini maksudnya do mine first, atau duluan deh, kayak misalnya minta LFL tadi, LFL bro, DMF duluan. Jadi kayak like bro, ya like duluan biar gua like balik gitu. Ngerti nggak lo? Nggak kan? Sama gua juga. Canda, ngerti. Terus ada yang namanya F4F atau FFF. Wis, mantap kali kan. Follow to for follow. Apa sih? Ya gitulah pokoknya, untuk minta fallback intinya FFF ini. Terus juga ada yang namanya TNF, tap and follow, wis. Ya itulah pokoknya untuk akun-akun Allshop nih, biasanya tap and follow, diklik kemudian di follow gitu, klik postingannya, buka akunnya, follow. Ngerti nggak kalian? Terus ada yang namanya PM atau DM, private message atau direct message. Ya biasa lah, kayak ngirim-ngirim pesan-pesan ke orang gitu kan. Kayak kalian suka merle cewek tuh kan, cewek kenalan dong, basi tau kok. Terus ada yang namanya CC, CC, AC, AC, OC, OC. Itu coloring credit, audio credit, sama overlay credit. Nah, kita bahas dari coloring credit dulu. Coloring credit ini berarti kita ngasih kredit kepada pembuat konten sebelumnya gitu. Jadi kita ngambil
postingan orang, kita repost, kita pakai CC, jangan lupa, kalau nggak nyuri nama itu. Terus yang kedua audio credit itu, nah itu maksudnya untuk jenis audio. Kita ngambil audio dia dengan video kita, tetap harus pakai AC. Ingat, audio credit. Terus OC ini video orang kita ambil tapi pakai musik kita, tetap harus nyantumin overlay credit. Ingat, kalau nggak nyuri dosa, tahu dosa. Kemudian ada yang namanya KDRT, bukan kill death, bukan kayak main PUBG aja. KD itu keep or delete. Jadi kayak orang nanya tuh, ini postingannya mau kita hapus atau enggak ya gitu. Biasa selebgram tuh yang nanya tuh, postingan sebelumnya yang menurut dia cringe atau kayak mana gitu. Jadi dia nanya followersnya, ini keep atau delete gitu. Kemudian juga ada yang namanya SFS atau shoot out for shoot out. Biasanya ini mengacu sama kerjasama akun Instagram yang tujuannya untuk bisnis jualan. Jadi ini kerjasama yang tujuannya mempromosikan akun masing-masing. Terus ada yang namanya R for R atau reason for reason, yang maksudnya ngajak untuk nge-like postingan terbaru. Sama kayak tadi, like for like. Kemudian apa sambungannya? DMF, do mine first. Terus juga ada istilah IB atau I'm back. Biasa nih sama kayak tadi, orang yang berpengaruh, influencer, selebgram yang udah lama hiatus, habis kena masalah ya kan, habis itu kena take down beberapa konten dia, habis itu dia ngilang dari peradaban ya kan, masuk dia ke Hindia. Nggak gitu. Maksudnya IB tuh I'm back lah, pokoknya aku kembali aktif lagi. Terus ada yang namanya CF atau close friends. Nah ini kayak ngatur privasi kita, siapa aja yang bisa lihat stories kita ya kan. Kayak kalian nyembunyiin postingan dari keluarga kalian, biasa taunya aku. Terus ada yang istilahnya ACC, itu biasa ACC bro. Tuh dapat dari kata accord atau accept, nggak tahu lah yang mana. Pokoknya minta persetujuan orang gitu ya. Kayak akun dia digembok, dikunci kayak tadi kan, akun privat gitu. ACC bro, maksudnya minta orang tersebut nerima following kita. Terus juga ada nih istilah-istilah di selebgram, kayak GA, giveaway, ngasih hadiah sama siapapun yang suka hati lah, sama siapa orang yang ikuti kita pokoknya, dengan ketentuan yang dia buat gitu. Entah itu dengan syarat tertentu atau hingga nggak masuk akal juga bisa, suka hati lah tujuan dia buat giveaway itu untuk apa. Yang penting tujuannya naikkan engagement dia gitu. Terus tahu nggak kalian namanya mutualan? Biasa sih ku tahu itu dari Twitter ya. Cuma di sini juga ada nih dibuat istilah mutualan untuk IG gitu. Jadi kayak tadi juga pakai F4F atau fallback guys. Nah gitulah pokoknya. Terus ada yang namanya in frame, atau kayak misalnya kalian foto berdua sama cewek kalian kan, kalian masukkanlah username dia itu kayak in frame, tag akunnya, mention. Nah tuh. Terus juga tadi udah ada aku sebut sih sebenarnya, cuma lupa aku jelasin. Ada yang namanya take down. Take down ini kayak ngapus konten yang udah kita buat gitu. Misalnya kayak selebgram nih ngirim konten foto, habis itu buat kontroversi karena nggak mau masalahnya makin panjang gitu kan. Habis itu di take down lah videonya sama dia, nggak dipublikasikan lagi supaya masalah tersebut nggak makin panjang ya kan. Habis take down ada yang namanya delsoon biasa ini, atau delete soon, tahu kan, nanti dihapus lah ya, nanti ku hapus. Biasanya kayak ngirim foto-foto jelek ya kan, tapi sok cantik, buat captionnya delsoon. Sampai sekarang ada hapus foto, tengok coba, pasti ada kan kalian yang kayak gitu. Beda sama CC, AC, OC tadi, ada yang namanya SC ini selection credit, bukan konten dari dia, tapi kita nanya sama dia karena kita bingung
mau upload yang mana nih. Misalnya dari 10 foto ada beberapa yang harus dipilih gitu kan untuk diposting, tapi nggak semuanya diposting. Nah, kita minta bantu teman kita untuk seleksi foto mana yang mau diupload. Nah, dengan bantuan dia itu kita buat yang namanya SC, kayak selection credit by ini, by itu gitu. Ngerti kan? Ngerti lah. Susah aku jelasinnya. Terus ada yang namanya dedicated to atau DT. Biasa nih kayak untuk seseorang wis. Dedicated to untuk biasanya sih untuk orang-orang yang udah nggak ada sih ya. Video-video tersebut kita dedikasikan untuk seseorang gitu ya. Terus buat selebgram nih pasti ada yang namanya swipe up. Swipe up. Biasa akun-akun udah di atas 10.000 ya kan, yang udah centang biru bisa swipe up. Biasa itu dia kayak promo promo produk di website gitu. Atau juga swipe up bisa aja ngasih link YouTube atau link mana, suka-suka dia lah mau ngasih swipe up apa. Terus ada yang namanya QOTD, question of the day. Jadi ada pertanyaan nih, misalnya emang selebgram nih banyak tingkahnya ya kan. Ada pertanyaan buat question of the day. Terus kalau mau jawab pakai juga yang namanya AOTD, answer of the day, jawaban hari ini. Pusing aku mau nanya mau jawab mesti pakai kayak gitu. Terus ada yang namanya TGIF. Tahu nggak kalian? Ya TGIF, tolong Gusti ai frustasi. Bukan TGIF tuh thanks God it's Friday. Jadi awalnya nih dipakai sama pekerja barat gitu kan. Kalau mereka kan Sabtu Minggu libur tuh, nggak kayak kita Sabtu Minggu pun mau digas karena masih bos ya kan. Nah, jadi mereka tuh sering pakai istilah TGIF. Terima kasih Tuhan, ini udah Jumat, besok udah libur gitu kan. Atau yang dapat gaji mingguan nih, thanks God it's Friday, hari ini gajian. Mantap kan? Itulah banyak kali istilah-istilah Instagram nih. Pusing aku nengoknya kan. Ribet-ribet kali membuat apa-apa aja pakai istilah-istilah lagi biar keren, biar estetik katanya. Terus aku juga mau terima kasih lah ini sama sumber-sumber aku nih kayak carisinyal.com nih yang ngasih istilah-istilah dalam Instagram nih. Makasih banyak ya Bang ya. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Untuk konten selanjutnya atau ada pertanyaan bisa lah kalian DM kami di koala.id akun Instagram, atau mau dari Twitter juga ada Koala Zone, dari YouTube juga ada Koala spasi ID. Oke, sekian aja mungkin podcast hari ini. Bisa kita bahas selanjutnya di episode selanjutnya. Mohon maaf lah aku ya kalau ada salah kata. Makasih juga udah dengerin. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye people, sobat-sobatku.